Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Dilan, masih di Wikipedialand, dan kali ini gue ingin membahas salah satu kejadian yang mengerikan yang terjadi di Inggris, di salah satu kota di Inggris pada tahun 2016. Walaupun menurut gue kasus ini adalah salah satu kasus yang disturbing banget, makanya sekarang gue hadir dan ini menjadi salah satu kasus yang akan kita bicarakan pertama di tahun 2026 ini di channel Wikipedialand ini. Jadi langsung aja, ini adalah kasus kematian dari seorang James Proud. Jadi James Proud ini buat orang-orang yang terdekat dia itu biasa dikenal dengan Jimmy panggilannya. Semasa hidupnya, dia ini salah satu orang yang menjalankan hidupnya yang lumayan normal lah ya, yang punya pasangan, punya keluarga harmonis, ngebangun karir, terus dia punya 2 anak. Bahkan banyak sekali foto-foto dia di sosial media dia segala macam yang menunjukkan kalau dia tuh ya normal aja gitu. Maksudnya kayak orang manusia-manusia normal aja kehidupannya. Kelihatan sehat, kelihatan bahagia gitu, kelihatan seneng. Tapi semuanya itu berubah pada tahun 2006. Pernikahannya itu hancur, semuanya selesai, dan itu membuat seorang James Proud menjadi depresi, frustasi, dan bahkan bisa dibilang ini adalah titik terendah dalam hidupnya James Proud. Dan dia akhirnya memutuskan untuk menjadi gelandangan atau homeless yang tidak memiliki rumah dan tidur dimanapun dia bisa dan cari makan dimanapun dia bisa. Saat dia menjadi homeless, dia itu sering datang ke kasarnya tuh kayak dapur umum ya, dapur bersama, di mana orang-orang yang gak punya uang bisa ambil makan di situ dan ya makan sekenyangnya gitu. Dan di situ udah pasti banyak banget orang-orang yang finansialnya buruk ya, yang finansialnya kurang. Akhirnya dia ngambil makan di situ. Dan disitulah dia bertemu dengan seseorang yang bernama Zahid Zaman. Mereka ketemu di dapur umum itu di salah satu kota yang bernama Newcastle. Dan di mata publik mereka meyakini bahwa Zahid Zaman itu adalah salah satu orang yang ramah, baik, terus berbicaranya sangat sopan, baik banget pokoknya Zahid Zaman ini di mata orang-orang. Tapi di balik semua itu, Zahid Zaman ini adalah salah satu predator yang kejam. Emang serem banget dia ini. Predator yang masih aktif walaupun sebagian besar hari-harinya kehidupan dia itu dilakukan di atas kursi roda. Walaupun dia masih bisa jalan ya. Yang mana dia mengaku ke orang-orang kalau misalnya dia itu cacat karena kecelakaan mobil. Tapi banyak juga saksi yang ngelihat kalau Zahid Zaman ini sering jalan kaki, sering berlari-lari, bahkan pernah melihat Zahid Zaman ini mengangkat furnitur sendirian. Yang dimana di sini gue sepakat kalau misalnya Zahid Zaman ini pakai kursi roda hanya untuk membangun citranya aja. Zahid Zaman tinggal di sebuah rumah di Saint Stephen's Way bersama seorang wanita yang bernama Kay Raworth, yang dimana Kay ini adalah pemilik rumah tersebut. Kay Raworth ini salah satu wanita yang dimana dia itu terkenal dengan wanita yang aktif bersosial, aktif ke gereja setiap minggu, bahkan gak hari minggu pun kayak misalkan acara-acara community itu dia selalu datang ke gereja. Pokoknya baik banget nih orang. Tapi semenjak dia ditinggal sama suaminya, dia jadi sama seperti James Proud. Dia itu depresi, frustasi segala macam. Akhirnya dia minum alkohol, obat-obatan, dan bahkan dia melampiaskan gairahnya itu dengan mencari orang-orang yang ada di situs kencan, dating site ya. Dan di sanalah dia ketemu dengan Zahid Zaman. Semenjak dia tinggal bareng sama Zahid Zaman, menurut orang-orang di sekitarnya, Kay ini kayak kehilangan sosialnya. Dia enggak terlalu banyak keluar rumah. Dia kayak kayak seakan-akan Zahid ini mengambil kebiasaan lamanya dari kehidupannya Kay, tapi kebiasaan yang baiknya ya dari Kay Raworth. Bahkan Kay Raworth ini pernah mengaku katanya Zahid ini pernah mengancam memukul Kay menggunakan palu, melarang anak-anak Kay untuk datang ngunjungin rumahnya Kay, dan bahkan Zahid menyuruh Kay untuk menutup semua jendelanya dengan kerdus dari dalam biar gak ada orang dari luar untuk mengintip. Nah, gak jauh dari rumahnya Kay ini punya rumah lagi nomor 75
di jalan yang sama. Dan di rumah 75 itu, di sanalah Jimmy tinggal. Dan rumah itu sebenarnya disewakan sama si Kay ya. Dan di sanalah Kay mengizinkan Jimmy untuk tinggal sementara. Dan Jimmy itu ketemu sama cewek yang namanya itu Ann Corbett. Dan mereka ini pindah bareng ke rumah nomor 75 ini. Lalu seorang wanita lain yang bernama Mira Wood itu juga masuk ke dalam lingkaran ini, teman-teman. Setelah berkenalan dengan Zahid lewat Facebook. Dan sama kayak Kay, Mira ini menjadi orang yang beda. Semenjak dia ketemu dengan Zahid, dia merasa kayak terisolasi, kayak terlalu dikekang. Dan bahkan banyak yang bilang kalau misalnya Mira ini merasa kayak dia ini merasa kayak terjebak gitu. Lalu dari semua orang ini yang berkumpul, terbentuklah sebuah kelompok kecil beranggota 5 orang, yang di dalamnya adalah Zahid, Kay, Mira, Ann, dan Jimmy atau James Proud. Anehnya, yang paling lemah adalah pemimpinnya, yaitu Zahid Zaman, menjadi pemimpin dari kelompok ini. Layaknya keluarga, Zahid ini adalah kepala keluarga, teman-teman. Mereka membentuk sebuah kelompok tertutup dan mungkin bisa dibilang kayak sekte ya. Nggak ada ajaran agama khusus, nggak ada ritual kepercayaan, nggak ada apapun. Tapi ada satu kesamaan. Mereka semua harus taat atau nurut kepada Zahid Zaman. Dan di posisi paling bawah struktur organisasi ini ya, hierarki ini, yang paling bawah itu adalah James Proud atau Jimmy. Ya kasarnya di kelompok itu Jimmy jadi babu lah ya, jadi orang yang dibully gitu. Dan lebih parah dari itu, Jimmy ini sering banget dijadiin kambing hitam, teman-teman. Kalau orang lagi dimarahin Zahid, pasti orang itu akan mengalihkan ke Jimmy. Kalau orang takut dipukul, pasti Jimmy yang dipukul. Lama-kelamaan kekerasan ini jadi hal yang normal, hal yang biasa banget untuk kelompok kecil ini. Dan lama-kelamaan Jimmy ini mulai menurun berat badannya. Terus wajahnya mengempot ya, kayak cekung. Terus matanya kosong. Pokoknya kayak orang yang gak punya kehidupan gitu lah. Kayak kelihatan, wah ini orang kayaknya berat banget ya, kayak stres banget dia nih. Dan pada tahun 2015, kekerasan ini menjadi tingkatan yang lebih atas lagi, yang lebih gokil lagi. Jimmy dipukul, ditendang, ditusuk. Kacau. Jimmy pernah datang ke rumah sakit dengan kondisi yang badan memar-memar, bonyok, pokoknya badannya hancur banget lah ya. Tulang bahu patah, luka tusuk di lengan dan skrotumnya. Dan luka-luka yang dialami oleh Jimmy itu bukan tanda-tanda dari kekerasan, tapi tanda-tanda dari penyiksaan yang lebih gelap dari apa yang kita tahu di luar. Dan beberapa hari kemudian, ini yang bikin gue sedih sih. Beberapa hari kemudian Jimmy ngupload di Facebooknya foto-foto tentang dia yang memiliki kondisi yang bonyok, luka-luka segala macem, dengan kalimat simple, mulutku sakit, tubuhku sakit, bahuku sakit. Dan di bulan-bulan berikutnya, apa yang dialamin Jimmy itu menjadi lebih parah lagi, teman-teman. Dia dicekek, kepalanya dipukul botol kaca, dan giginya dipatahin dengan cara dipukul dengan palu dan pahat. Lu tahu kan alat pahat tuh kayak gimana? Gila. Dan kalau menurut kalian ini udah parah banget, bahkan menurut gue juga udah parah gitu ya, tapi enggak, teman-teman. Ada siksaan yang lebih parah lagi yang dialami oleh Jimmy. Pernah suatu hari, mereka semua menahan tubuhnya Jimmy, mereka menyayat skrotumnya Jimmy, mengambil salah satu testisnya direbus, dan Jimmy dipaksa untuk makan testis dia sendiri. Dan pada tahun 2016 ada rekaman CCTV di mana Jimmy nggak bisa berdiri lagi. Dia diseret dan wajahnya memancarkan menunjukkan kalau dia itu takut banget, real takut. Ekspresi orang yang lagi takut, yang lagi jalan pelan-pelan
ke arah tempat di mana dia akan dieksekusi gitu. Dan beberapa hari setelah rekaman itu, Jimmy meninggal, teman-teman. Mayatnya Jimmy dibungkus dengan sleeping bag, ditaruh di atas kursi roda, dan dibuang mayatnya dengan jarak 100 meter jauhnya dari tempat rumah penyiksaan mereka itu. Dan ironisnya, keesokan harinya tuh anggota-anggota dari sekte itu yang menyiksa Jimmy itu mereka sok-sok simpatik gitu. Nanya ke tetangga-tetangga, kalian lihat Jimmy nggak? Kalian lihat Jimmy nggak? Kayak mereka tuh acting kalau mereka tuh khawatir. Emang jahatnya tuh murni jahat gitu. Bahkan sampai korbannya udah meninggal aja mereka masih kepikiran buat kayak gitu. Dan bahkan lebih parahnya lagi, mereka pernah balik lagi ke jasadnya Jimmy cuman untuk ngambil kartu ATM Jimmy, yang dimana walaupun isinya uang yang gak banyak, tapi mereka tetap ambil untuk mereka belanjakan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan sebulan kemudian akhirnya polisi datang untuk menyelidiki semua kasus ini, dan polisi mulai mencium ada kejanggalan di antara mereka semua ini. Keempat orang itu saling menyalahkan, teman-teman, saling salah-salahan. Akhirnya Zahid Zaman dan Ann Corbett dinyatakan bersalah atas pembunuhan, dan Zahid mendapatkan hukuman seumur hidup minimal 33 tahun dan Ann seumur hidup minimal 27 tahun. Dan sisanya Mira Wood dan Kay Rayworth itu hanya dihukum karena membiarkan kematian terjadi. Lu bayangin deh, justice yang didapatkan Jimmy itu benar-benar gak ada. Seorang pria disabilitas yang mentalnya nggak terlalu waras disiksa sampai meninggal. Maksud gue, iya kalau penyiksaannya gitu cuman sehari terus meninggal gitu, ya walaupun serem juga, walaupun bego juga, cuman lebih baik daripada penyiksaannya tuh berhari-hari, berminggu-minggu sampai dia meninggal gitu. Dan apa yang didapatkan pelaku? 2 orang, cuman 2 orang yang kena penjara seumur hidup, dan 2 orang lagi di penjara sebentar doang. Itulah kengerian dari kasus kematian dari James Proud. Dan menurut gue yang paling mengerikan dari semua ini, teman-teman, itu bukan soal penyiksaannya, tapi soal berapa lama penyiksaan itu terjadi. Dan orang-orang di sekitar mereka, di sekitar James Proud, di sekitar korban itu gagal melihat tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Jujur teman-teman, gue kuat deh, gue disuruh nonton apa aja insya Allah gue kuat. Cuman kalau kasusnya udah penyiksaan dan pembulian, kira-kira segitu dulu aja dari gue. Sampai jumpa di episode-episode lainnya di Wikipedialand. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay tune terus di Wikipedialand.